Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betana Fitriana dengan NIM 240466104. Saya akan menjelaskan materi tentang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Saya akan membacakan latar belakangnya. Latar belakang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah upaya Belanda dan Sekutu untuk kembali berkuasa setelah proklamasi kemerdekaan, serta penolakan rakyat Indonesia yang diinginkan kemerdekaan mereka diakui dan mempertahankan. Keinginan Belanda ini diwujudkan melalui kehadiran Netherlands and the Civil Administration bersama pasukan Sekutu Inggris yang berusaha mengembalikan kedaulatan Hindia Belanda dengan berbagai cara termasuk agresi militer. Saya akan membacakan materi pertama. Mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan melalui berbagai cara, baik secara fisik maupun diplomasi setelah proklamasi kemerdekaan. Perjuangan fisik dilakukan melalui pertempuran seperti di Surabaya, Medan, Palembang, dan Bali, serta perang gerilya di daerah lain. Sementara itu, perjuangan diplomasi dilakukan melalui perundingan dan perjanjian internasional untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan seperti dalam perjanjian Royan, perjuangan fisik dan militer, pertempuran bersenjata, pertempuran melawan pasukan Sekutu dan Niska berlangsung di berbagai daerah, seperti pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945, pertempuran di Medan Desember 1945, di pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang Januari 1947, dan pertempuran Pungutan Margana di Bali November 1946. Perang gerilya ketika kekuatan militer tidak seimbang, strategi perang gerilya diterapkan oleh pasukan Indonesia untuk melawan musuh seperti yang dilakukan di Lampung oleh pasukan beruang hitam. Strategi bakar dalam beberapa pertempuran strategi seperti pembakaran kota Bandung dilakukan untuk mencegah musuh menduduki kota dan menguasai fasilitasnya. Penumpasan pemberontakan pemerintahan juga harus menghadapi ancaman dari dalam negeri seperti pemberontakan PKI Madiun 1948 dan berbagai pemberontakan lainnya. Perjuangan diplomasi perundingan internasional. Perjuangan diplomasi dilakukan melalui perundingan dengan perwakilan Belanda untuk menegaskan kedaulatan Indonesia di forum internasional. Perjanjian Rohem-Rohen salah satu perjanjian penting adalah perjanjian Rohem-Rohen pada 7 Mei 1949 yang berhasil menyepakati beberapa hal antara Indonesia dan Belanda. Saya akan melanjutkan materi kedua. Cara untuk mempertahankan kemerdekaan di masa kini menjaga persatuan dan kesatuan yang menghindari tindakan yang dapat memecah belah seperti menyebarkan berita bohong atau ujaran kebencian. Meningkatkan pendidikan, menjadi generasi yang cerdas dan mampu bersaing secara global untuk menghadapi tantangan masa depan. Beradaptasi dalam membangun, berkontribusi dalam membangun di berbagai sektor, termasuk ekonomi dan sosial. Menghormati jasa pahlawan, mengingat jasa para pahlawan dengan kegiatan seperti upacara bendera atau kegiatan peringatan Hari Besar Nasional. Melestarikan budaya dan bahasa Indonesia sebagai identitas. Selanjutnya, materi terakhir, materi ketiga. Dampak perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia meliputi dampak positif seperti pengakuan kedaulatan dari dunia internasional, terbentuknya angkatan bersenjata dan sistem pemerintah nasional, serta terwujudnya persatuan dan rasa nasionalisme kuat di kalangan rakyat. Di sisi lain, ada dampak negatif seperti kerusakan infrastruktur, hilangnya nyawa ribuan perjuangan dan warga sipil, lemahnya militer Indonesia, dan terbentuk sistem pemerintah sementara yang tidak ideal.
dampak positif, pengakuan kedaulatan Indonesia mendapatkan pengakuan kedaulatan dari negara lain di dunia seperti dari Mesir, sehingga posisi Indonesia dalam diplomasi internasional semakin kuat. Pembentukan lembaga negara, perjuangan ini melahirkan sistem pemerintah dan lembaga-lembaga negara baru, termasuk pembentukan angkatan bersenjata nasional untuk mempertahankan kemerdekaan. Penguatan persatuan dan nasional, rakyat Indonesia menjadi lebih bersatu dan memiliki rasa nasionalisme yang kuat untuk mempertahankan negara dari penjajah tercipta negara mereka. Berbagai perjuangan baik fisik maupun diplomasi akhirnya berhasil mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari upaya penjajahan kembali. Pembentukan sistem politik, perjuangan ini juga mengarah pada pembentukan sistem politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan baru. Dan dampak negatif kerusakan pertempuran fisik seperti di Surabaya menyebabkan kerusakan parah ada infrastruktur seperti bangunan, jalan, dan jembatan. Korban jiwa, ribuan pejuang dan warga sipil gugur dalam berbagai pertempuran fisik yang terjadi, melemah kekuatan militer, agresi militer. Belanda menyebabkan militer Indonesia melemah karena banyak korban jiwa di pihak Indonesia. Sistem pemerintahan sementara yang tidak ideal, hasil perundingan seperti dalam konvensi meja bundar menghasilkan bentuk negara serikat yang tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi dan membatasi wilayah Indonesia. Perekonomian yang sulit, keterpurukan ekonomi akibat perang dan kerusakan infrastruktur menjadi tantangan besar pasca perjuangan. Saya akan membacakan kesimpulannya. Mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah bahwa kemerdekaan ini diraih melalui perjuangan gigih dan pengorbanan besar oleh seluruh bangsa, baik melalui perjuangan fisik, peperangan, maupun diplomasi yang cerdas. Upaya ini melibatkan semangat persatuan yang kuat, peran penting berbagai elemen masyarakat termasuk tokoh utama, ulama, dan pertempuran, serta kemampuan negosiasi untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan dari dunia internasional. Sampai situ saja saya jelaskan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.